Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, karena rahmat Allah semata pagi ini kita sekalian telah menunaikan salat subuh kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahannya kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak kita semua husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Dan semoga kita termasuk umat yang berada di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, setiap bentuk perintah yang datang dari Allah dan Rasul pasti positif, pasti baik, pasti membawa keutamaan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, setiap yang dilarang pasti membahayakan dan menyengsarakan bagi mereka yang melanggarnya. Para jamaah sekalian rahmatullah, bahkan kalau seseorang di dalam kehidupannya senantiasa memiliki niat positif, niat yang baik, baru niat saja itu sudah dicatat satu kebaikan. Kemudian kalau niat itu diterapkan, dibuktikan, maka akan dicatat 10 kali lipat dan bahkan lebih dari itu. Sebaliknya, ketika seseorang itu berniat jelek, itu tidak langsung dicatat sebagai bentuk kejelekan. Ditunggu dulu sampai yang bersangkutan itu melaksanakan atau tidak. Kalau niat yang jelek itu dilaksanakan, maka kejelekannya itu dicatat 1 kali. Kenapa tidak 10 kali? Wong 1 kali saja balasan untuk orang yang berbuat jelek itu sudah menyengsarakan. Apalagi kalau kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kali. Inilah bentuk kerahiman Allah yang disampaikan kepada hambanya. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari, marilah kita sekalian terus berupaya membangun niat yang positif, niat yang baik. Bab niat yang baik itu baru niat saja itu sudah dicatat 1 kebaikan. Lalu kalau niat yang baik itu dibuktikan dalam tindakan nyata, maka niat yang baik itu akan dicatat oleh Allah menjadi 10 kali lipat kebaikan dan bahkan lebih. Para jamaah sekalian rahmatullah, perintah sholat di dalamnya penuh dengan muatan-muatan yang positif, penuh dengan nilai-nilai keutamaan.
Karenanya pada kesempatan pagi ini saya ingin sampaikan tentang keutamaan sholat. Di dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat nomor 45, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Muhammad. Ma uhiya ilaika, apa yang telah aku wahyukan kepadamu minal kitab, yaitu Al-Qur'an. Baca itu Al-Qur'an. Fahami itu kandungan Al-Qur'an dan praktekkan, amalkan apa yang telah diperintahkan dan jauhi apa yang dilarang. Wa aqimis shalah, dan tegakkan sholat, tunaikan sholat. Sebab innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena sholat itu dapat mencegah orang yang mengamalkannya dari berbuat keji dan mungkar. Para jamaah sekalian rahmatullah, timbul pertanyaan, Pak, kalau sholat itu dapat mencegah orang dari berbuat keji dan mungkar, mengapa si fulan itu sudah sholat, juga sudah menunaikan ibadah puasa, tapi masih juga bergelimang dengan kemaksiatan, masih bergelimang dengan dosa-dosa? Para jamaah sekalian rahmatullah, maka jawabannya sederhana. Itu berarti sholat yang sudah ditunaikan belum difahami. Dia hanya sekedar menunaikan tanpa memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Para jamaah sekalian rahmatullah, sholat secara bahasa itu artinya doa. Karena memang di dalam kita menunaikan sholat, mulai takbir sampai salam, itu penuh dengan muatan doa. Para jamaah sekalian, ketika seseorang akan menunaikan sholat saja, sudah diperintahkan oleh Allah untuk berwudu terlebih dahulu. Ketika seseorang itu berwudu secara sempurna dengan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan berwudu itu dosa-dosanya akan jatuh berguguran. Ketika yang bersangkutan itu membasuh muka, maka pada saat membasuh muka, dosa-dosa yang diperbuat oleh wilayah wajah ini jatuh berguguran bersamaan dengan jatuhnya air wudhu yang telah digunakan untuk membasuh wajahnya. Ketika membasuh kedua tangan, maka air yang digunakan untuk membasuhnya itu menjadi sebab tergerusnya dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya itu. Jatuh bersamaan dengan jatuhnya air yang mengguyur tangannya, atau tetesan air yang terakhir yang jatuh dari kedua tangannya. Ketika membasuh kaki juga demikian. Karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, ketika seseorang menunaikan ibadah yang namanya berwudu, itu pun harus konsentrasi. Sehingga saking konsentrasinya ketika Rasulullah SAW itu berwudu, mendapatkan ucapan salam dari sahabatnya tidak dijawab oleh beliau. Itu artinya memberikan isyarat ketika kita ini sedang berwudu, tidak boleh kemudian sambil omong-omongan. Karena pada saat itu sedang konsen, ya, melaksanakan ibadah dalam rangka pembersihan diri secara fisik dan pembersihan diri secara batin. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, maka ketika kita akan menunaikan sholat, itu pun sudah harus melakukan bersih-bersih diri. Secara fisik kita dibersihkan dari berbagai kotoran. Secara kerohanian, batin,
rohani kita diasah supaya kita lebih dekat kepada Allah dengan membersihkan dosa-dosa, supaya pada saat menunaikan ibadah sholat bisa konsen sebagaimana yang diharapkan. Para jamaah sekalian rahmatullah. Kemudian di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah menceritakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un. Rasulullah menyampaikan pertanyaan kepada para sahabat-sahabatnya, bagaimana menurut pendapat kalian semua? Andaikan salah seorang di antara kalian rumahnya itu berdekatan dengan sungai, pintu rumahnya menghadap sungai, lalu setiap harinya dia mandi sebanyak 5 kali, masih adakah kotoran-kotoran yang tersisa? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'un, tentu tidak ada kotoran yang tersisa. Habis setelah orang itu berbuat kotor, tangannya berlumuran tanah, nah setelah itu kemudian dibersihkan. Habis bersihkan, dia beraktivitas lagi, tangannya kotor, dibersihkan lagi, dan begitu seterusnya. Maka praktis dengan mandi sebanyak 5 kali dalam sehari, kotoran-kotoran yang melekat pada dirinya itu akan terkikis habis, akan terhilangkan. Itu perumpamaan yang diungkapkan oleh Rasulullah terkait dengan ketika orang itu menunaikan sholat 5 waktu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, qala fadzalika mathalu shalawatil khams. Begitulah perumpamaan ketika orang itu menunaikan sholat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya, Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Nah, jadi para jamaah sekalian rahmatullah, kalau Al-Quran menyatakan tanha anil fahsya wal munkar, sebelum ketika orang itu menunaikan sholat, maka sholat itu dapat mencegah seseorang untuk berbuat keji dan munkar. Maka pada sisi yang lain bukan saja sekedar mencegah, tapi juga menghapuskan dosa-dosa. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, tentu supaya sholat kita itu bermakna dan betul-betul nanti punya hikmah menjadi penghapus dosa, maka ketika kita itu menunaikan sholat, sejak mengawali dengan takbir sampai dengan salam, harus ada upaya untuk bisa memahami apa yang dibaca. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengumpamakan, kalau Rasulullah SAW, mathalu shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi hadikum yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marrat. Ini seirama dengan yang saya baca sebelumnya. Rasulullah mengumpamakan sholat 5 waktu itu digambarkan ibarat orang yang rumahnya dekat sungai yang airnya mengalir, airnya jernih, lalu setiap harinya mandi 5 kali. Maka praktis dengan mandinya itu menjadi bersih kotoran-kotoran yang melekat dirinya. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, ada kisah di dalam hadis muttafaqun alaih. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rasulan asaba min imratin qublah. Ibnu Mas'ud menceritakan, ada seseorang yang telah melakukan kemaksiatan. Apa bentuknya? Bentuknya mencium seorang perempuan.
Kemudian fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas orang itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, kemudian ia menceritakan pengalaman jeleknya itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya telah bermaksiat. Saya mencium seorang perempuan ya Rasulullah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian fa anzalallahu taala, lalu Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ini Al-Qur'an surat Hud ayat nomor 114. Wa aqimis sholat, dan tegakkan sholat, tunaikan sholat. Tunaikan sholat. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kapan? Tarafayin nahar wa zulafa minal lail, pada penghujung kedua siang dan malam. Sebab innal hasanat yudhibnas sayyi'at, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, dapat menghapuskan dosa-dosa. Orang yang menghadap kepada Nabi itu cukup paham dengan turunnya ayat ini. Lalu dia menyampaikan pertanyaan kepada Nabi. Faqala rajul, orang tadi menyampaikan pertanyaan kepada Nabi. Aliyahadha, wahai Rasulullah, apakah ayat itu hanya berlaku untuk saya? Qala, tidak, tetapi li jami'i ummati kullihim. Ayat itu berlaku untuk semua umatku. Hadis muttafaqun alaih. Ini artinya apa? Ketika seseorang itu telah melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, maka para jamaah sekalian rahimakumullah, apabila yang bersangkutan itu kemudian bertaubat dengan menunaikan sholat secara sempurna, secara sungguh-sungguh, maka kesalahan-kesalahan maksiat yang telah diperbuat itu terhapus setelah menunaikan sholatnya tadi. Tetapi di dalam hadis yang lain ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, Abu menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratul lima bainahunna ma lam tughsyal kabair. Antara sholat 5 waktu, antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, ya, itu terdapat pengampunan dosa. Tetapi dengan syarat malam tughsyal kabair, sepanjang yang bersangkutan tidak menunaikan atau tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau kemudian yang bersangkutan itu melakukan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa besarnya harus ditaubati terlebih dahulu. Di dalam hadis riwayat Muslim, ini riwayat Bukhari, dengan redaksi yang sedikit berbeda tapi intinya sama. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana kafaratun lima bainahunna. Antara sholat 5 waktu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, ya. Begitu juga antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya. Nah, sebentar lagi kita sekalian akan memasuki bulan Ramadan. Tinggal menunggu hari, mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita untuk bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang, dan kemudian kita bisa menunaikan ibadah kepada Allah SWT. Wa ramadhanu ila ramadhana, itu kafaratul lima bainahunna, terdapat penghapusan dosa, pengampunan dosa di antara keduanya. Idza tunibal kabair, kalau dosa-dosa besarnya itu sudah ditaubati, sudah dijauhi.
Para sahabat sekalian rahmatullah. Jadi kalau misalnya seseorang itu menunaikan sholat dengan penuh kesungguhan, maka di balik sholat itu ada pengampunan. Dalam hadis yang lain muttafaqun alaih juga, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Anas bin Malik menceritakan telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian ia menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, asabtu haddan, aku telah bermaksiat, cambuklah saya. Ya. Fa'aqimhu alayya, tegakkan hukum Allah untuk diri saya wahai Rasulullah. Lalu wa hadaratis salah, Rasulullah tidak langsung merespon, atau boleh jadi Rasulullah enggak ngereken. Kemudian datang waktu sholat. Fasalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lantas orang tadi itu menunaikan sholat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha shalah, maka tatkala telah menunaikan sholat, qala, ia menyampaikan lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, inni asabtu haddan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bermaksiat, karena itu cambuklah saya. Fa'aqim fi kitab Allah, tegakkan hukum Allah atas diri saya wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah bertanya, hal hadarta ma'ana shalah, apakah kalian tadi menunaikan salat bersama kami? Qala, na'am, betul ya Rasulullah, tadi saya juga salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasulullah menerangkan, qad ghufira laka, kalau begitu sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa. Hadis muttafaqun alaih. Ini artinya ketika kita menunaikan sholat, maka di sana betul-betul ada peluang untuk mendapatkan maghfirah. Karena memang pada saat kita menunaikan sholat, para jamaah sekalian, mulai takbir Allahu Akbar, itu pembuka sholat, adalah bentuk pujian yang dilakukan oleh seseorang yang sedang menunaikan sholat, yang artinya Allah Maha Besar. Hanya Allah yang Maha Besar, hanya Allah yang Maha segalanya. Sebuah bentuk pujian seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Rabbul Alamin. Sekaligus di dalamnya mengandung makna menafikan pada orang yang melakukan itu dari sikap keangkuhan, ketakaburan, kesombongan, kecongkaan. Ketika seseorang itu sudah menyatakan Allahu Akbar, semua bentuk kecongkaan harus hilang, semua bentuk ketakaburan harus hilang. Katakan misalnya orang itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya dari sisi harta, jangan sampai dengan kekayaannya itu menjadikan dia sombong. Ketika seseorang itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang berilmu, jangan sampai dengan ilmunya itu kemudian berlaku sok pinter, sok alim, sok ini, sok itu. Ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, jangan kemudian dengan kedudukannya itu lalu semena-mena berbuat zalim kepada yang lain. Na'udzubillah. Jadi sekali lagi para sahabat sekalian rahmatullah, Allahu Akbar, hakikatnya di balik kalimat takbir yang kita ucapkan pada saat kita sholat, harus bisa menafikan, harus bisa membersihkan diri kita dari sifat-sifat ketakaburan, keangkuhan, kesombongan. Karena itu tidak ada artinya. Apa yang kita gunakan, apa yang kita andalkan untuk bisa menjadikan sombong, nggak ada artinya. Karena apa? Segala sesuatu yang kita miliki hakikatnya itu adalah titipan Allah yang dititipkan kepada kita. Nah, kemudian setelah itu kita baca doa iftitah. Namanya doa, maka di sana mesti ada muatan-muatan permohonan. Bagi yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan dosa-dosaku
sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ketika dua wilayah ini dijauhkan, maka tidak akan pernah ketemu. Itu artinya ketika kita senantiasa memohon kepada Allah, ba'id baini wa baina khotoyaya. Begitu kita tahu, oh ini perbuatan dosa, kita harus segera menghindar. Jangan pernah mendekat. Ya, jangan pernah mendekat. Nah, para jemaah sekalian rahmatullah, kalau kemudian itu kita fahami, maka dalam kita berkiprah di tengah-tengah kehidupan, insya Allah manakala di sana ada hal-hal yang bakal menjerumuskan kita akan segera menghindar, kita akan segera menjauh. Kalau kemudian yang bersangkutan itu terlanjur terjerumus, maka mesti segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Bagi yang membaca tawajjuh, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan jiwa dan ragaku sepenuhnya kepada yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanifan musliman. Saya ini benar-benar seorang muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan orang musyrik. Ya. Kalau kemudian menyatakan hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, saya ini benar-benar seorang muslim dan saya bukan orang musyrik, maka tidak sepantasnya kalau orang sudah menyatakan keislamannya kemudian berbuat dosa, kemudian berbuat syirik dan melanggar dosa-dosa yang lain. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku. Ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah misalnya kayak sholat, kayak puasa. Ibadah ghairu mahdhah, berbagai aktivitas yang kita lakukan sepanjang tidak melanggar syariat Allah, maka itu ibadah. Kalau dia niatnya benar, kalau diniati untuk ibadah. Jadi melakukan aktivitas apapun sepanjang itu tidak melanggar larangan Allah, maka itu adalah ibadah. Kita bekerja juga ibadah, kita mendidik anak juga ibadah, kita melayani orang lain dengan niat yang tulus, itu adalah ibadah. Kita bersilaturahim juga ibadah, kita membantu siapapun itu juga ibadah, dan seterusnya sepanjang tidak melanggar larangan Allah. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah, dan seterusnya. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, dari situ saja kita akan bisa menangkap kalau memang kita ini sebagai seorang muslim, maka tidak sepantasnya kemudian berbuat dosa. Bagaimana kalau terlanjur berbuat dosa? Tidak ada solusi lain kecuali harus segera bertaubat. Pada saat ruku dan sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, maha suci Allah. Ya, wahai Tuhan kami, dengan memuji kepada Engkau, Allahumma ighfirli, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Pada saat ruku, pada saat sujud sama. Kemudian pada saat duduk di antara dua sujud, kita membaca Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa. Warhamni, ya Allah rahmati aku, sayangilah aku. Wajburni, cukupi ya Allah kebutuhan hidupku. Wahdini, tunjuki aku pada jalan yang lurus. Warzukni, dan berikan rezeki kepadaku. Para jamaah sekalian rahmatullah, nah itu doa yang meliputi semua aspek kebutuhan hidup kita. Kita hidup ini mesti butuh ampunan, butuh rahmat Allah, butuh kecukupan, butuh petunjuk, dan butuh rezeki. Spesial ba'da subuh, doa Nabi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang manfaat.
warizqan thayyiba, dan rizki yang baik, yang halal, yang diberkahi oleh Allah, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Begitu pula halnya pada saat tahiyat. Jadi pada saat sekalian rahmatullah, pendek kata di dalam kita menunaikan salat, mulai takbir sampai dengan salam, di sana penuh dengan muatan doa. Karenanya para sahabat sekalian, kalau kemudian di dalam salat itu penuh dengan muatan doa, yang di dalamnya juga ada doa permohonan maghfirah, ampunan kepada Allah, maka sudah semestinya kalau orang itu setelah menunaikan salat kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah menyatakan wa aqimis shalah, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Lalu pada surat Hud tadi itu innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan seluruh bentuk kesalahan, bentuk dosa-dosa. Para sahabat sekalian rahmatullah. Nah, kemudian terkait dengan dosa-dosa besar, besar. Dalam hadis muttafaqun alaih, Ibnu Abbas menceritakan, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, anna nasan min ahli syirk, sekelompok orang-orang musyrik menghadap kepada Nabi. Sekelompok orang-orang musyrik ini dirundung kegelisahan. Kanu qad qatalu wa aktaru wazanu wa aktar. Mereka telah banyak melakukan tindak pembunuhan. Mereka juga telah banyak melakukan perbuatan zina. Lalu dirundung kegelisahan yang mendalam. Ya, kacau balau pikirannya. Hatinya, pikirannya resah, tidak tenang, dan seterusnya. Fa'atau Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, di hadapan Nabi kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi, innal ladzi taqul wa tad'u fihi la hasan. Muhammad, sesungguhnya yang kamu katakan, yang kamu sampaikan, yang kamu dakwahkan, yang kamu serukan agar orang masuk Islam, sungguh itu adalah kebaikan, sungguh itu adalah suatu kebenaran. Kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi, lautuh biruna anna amilna kafara. Apakah Anda bisa menerangkan kepada saya amalan-amalan apakah yang kira-kira kalau aku lakukan bisa menjadi penghapus dosa-dosa? Nah, lalu kemudian fanazala, lalu Allah menurunkan ayat surat Al-Furqan ayat nomor 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yad'u ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang tidak berbuat syirik, orang-orang yang tidak membunuh kecuali dengan cara yang benar, orang-orang yang tidak berzina. Mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang terlanjur berbuat syirik, terlanjur membunuh orang, terlanjur berbuat zina. Nah, kemudian disambung dengan surat Az-Zumar ayat nomor 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku yang terlanjur bergelimang dengan dosa-dosa itu, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang terlanjur bergelimang dengan dosa-dosa, dengan berbagai kemaksiatan, apapun bentuk dosanya, apakah itu syirik, apakah itu membunuh, apakah itu berzina, apakah itu korupsi, dan lain sebagainya. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Anda boleh gelisah, Anda boleh sedih, ya, tetapi Anda tidak boleh berputus asa. Sepanjang Anda mau bertaubat, maka pintu taubat senantiasa dibuka oleh Allah. Dan kalau Anda bertaubat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan ampuni semua dosa-dosa.
innahu wal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, lebih lanjut kalau misalnya kita ungkap kisah Ka'ab bin Malik, itu juga pernah melakukan pelanggaran ketika Nabi mengumumkan untuk berangkat ke medan perang Tabuk. Tabuk itu dengan Madinah kurang lebih 700 km. Nabi mengumumkan, besok kita segera berangkat ke medan perang Tabuk. Maka bersiaplah Anda dengan perbekalan yang memadai. Para sahabat semuanya siap. Nah, ternyata dalam kisah itu diterangkan dalam hadis yang sangat panjang, ada salah seorang yang bernama Ka'ab bin Malik. Dia tidak ikut berangkat ke medan perang karena meremehkan perjalanan. Ya, walhasil akhirnya sampai dengan pertempuran di medan perang, Ka'ab tidak segera berangkat, kemudian pulang. Nabi pulang dari peperangan, Ka'ab bin Malik di rumah dirundung kegelisahan yang mendalam. Sampai akhirnya setelah Nabi datang, semua orang pada menyampaikan alasan masing-masing yang tidak ikut berangkat ke medan perang. Oleh Nabi diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi kemudian Ka'ab bin Malik begitu menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, demi Allah, andaikan aku tidak menghadap kepada panjenengan, maka aku bisa melakukan berbagai argumen, karena aku ini seorang diplomat, pintar ngomong. Tapi karena saya ini berhadapan dengan Rasulullah, maka demi Allah saya katakan yang sejujurnya, saya tidak ikut berangkat ke medan perang Tabuk kemarin, bukan karena tidak mampu, tapi saya meremehkan. Bahasa sederhananya begitu. Lalu kemudian dapat punishment, dapat hukuman, ya, dapat hukuman tidak ditegur sapa oleh Nabi sepanjang 50 hari. Nah, pada saat dia dihukum oleh Nabi, ya, diberi kesempatan untuk bertobat selama 50 hari, maka Ka'ab bin Malik ini siang malam bertobat. Kemudian pada hari yang ke-40 dia bertobat. Pada hari yang ke-40 dia bertobat. Utusan Nabi datang. Wahai Ka'ab bin Malik, saya diutus Nabi untuk menyampaikan kepada Anda tidak boleh mengumpuli istri Anda. Dia kaget. Loh, apakah istriku harus aku ceraikan? Oh tidak, kamu cuma tidak boleh mengumpuli. Istrinya nyaut, demi Allah Ka'ab bin Malik siap malam cuma nangis tok di sini. Nah, setelah itu kemudian utusan Nabi pulang, Ka'ab bin Malik lebih serius untuk menjalankan taubatnya. Naik ke lantai 2 di rumahnya, lalu munajat kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Dan pada akhirnya di hari yang ke-50 utusan Nabi yang kedua datang, menyampaikan kabar yang menggembirakan, wahai Ka'ab bin Malik, berbahagialah Anda, taubat Anda telah diterima. Apakah ini datang dari Rasulullah atau dari Allah? Anda menghadap sendiri kepada Allah, kepada Rasulullah. Nah, besoknya kemudian Ka'ab bin Malik menghadap kepada Rasulullah. Saat Rasulullah didatangi Ka'ab bin Malik yang semula tidak mau tegur sapa, dalam situasi dan kondisi apapun Rasulullah tidak mau tegur sapa dengan Ka'ab bin Malik. Bukan hanya Rasulullah, orang sak Madinah juga tidak mau bertegur sapa dengan Ka'ab bin Malik, kecuali orang-orang Yahudi. Ya. Nah, maka kemudian ketika menghadap kepada Nabi, Rasulullah menyambut dengan senyum, dengan penuh kegembiraan. Ka'ab bin Malik juga demikian. Maka saat itulah dinyatakan bahwa tobatnya Ka'ab bin Malik telah diterima oleh Allah. Dari situ kemudian menjadi sebab turunnya ayat di surat At-Taubah ayat nomor 17 dan 18. Para sahabat sekalian rahmatullah, maka sekali lagi dengan sholat 5 waktu, maka sholat itu menjadi penghapus dosa, sarana untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setiap kesalahan dosa yang pernah kita perbuat, lebih khusus dosa-dosa besar, harus segera ditaubati. Apalagi menjelang Ramadan, ya, menjelang Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, sebab Ramadan itu artinya pembakaran, membakar dosa-dosa sepanjang yang bersangkutan mau bertobat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.